Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Farah Sumarna dari Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang interpolasi. Nah, interpolasi itu berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Nah, interpolasi mempunyai orde atau derajat. Kemudian ada macam-macam interpolasi. Macam-macam interpolasi itu ada interpolasi beda terbagi Newton, interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline. Nah, pada kali ini saya akan membahas dua macam interpolasi saja. Interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi beda terbagi Newton itu yang pertama ada interpolasi linier. Nah, interpolasi linier ini derajat atau orde 1. Nah, ini memerlukan 2 titik. Jadi ini memerlukan atau untuk menghubungkan, misalnya ada titik 1. Ini ceritanya titik. Nah, jadi menghubungkan 2 titik untuk memerlukan 2 titik untuk menghubungkan garisnya. Terus kemudian di sini ada tabel. Ini yang pertama X, ada X1, X2, X3, X4. Kemudian Fx-nya 4,5, Fx1 4,5, Fx2 7,6, Fx3 9,8 dan Fx4 11,2. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa F ketika X sama dengan 1,325, memerlukan 2 titik awal. Nah, jadi kan X 1,325 ini berada di antara X1 dan X2 di sini. Nah, kemudian ada interpolasi kuadratik. Ini derajat atau orde 2 yang memerlukan 3 titik. X1 sama dengan Fx1 dan seterusnya. Nah, ini yang tadi berapa nilai F ketika X 1,325. Nah, kemudian ada interpolasi kubik. Ini orde ketiga yang memerlukan 4 titik. Dan ada juga interpolasi derajat atau orde ke N yang memerlukan N plus 1 titik. Nah, jadi semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti, atau semakin menuju nilai sebenarnya atau nilai sejatinya. Di sini ada grafik yang di sini polinomial degree 1. Nah, ini yang tadi interpolasi linier. Ini yang ini derajat ketiga atau orde ketiga, ini derajat ke-9 atau orde 9. Kemudian ini interpolasi linier. Caranya menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus. Nah, ini ada pendekatan formulasi interpolasi linier sama dengan persamaan garis lurus. Ini ada rumus buat menentukan F1x sama dengan Fx0 plus Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Nah, untuk menghitung presentasi kesalahan pada pola interpolasi linier, ini kita dapat hitung dengan rumus ini. Harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya per harga
sebenarnya. Nah, ini ada contoh satu dari interpolasi linier. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T5% sama dengan 2,015. T 2,5% sama dengan 2,571. Berapa T4%? Nah, berarti T4 berada di, kita cari ya. Nah, ini penyelesaiannya. Pada X0 atau orde 0 itu sama dengan 5. Nah, ini nilai F-nya 2,05. Nah, pada orde 1 2,5 dan nilai F-nya 2,571. Nah, ditanyakan orde X yang sama dengan 4. Nah, kemudian dilakukan pendekatan dengan orde 1. Ini tinggal dimasukin ya. Ini kan fx0 tadi 2,05 ditambah fx1-nya udah ada, hasilnya 2,571 dikurang 2,05 fx0 ya per 2,5 yang x1 dikurang x0 5, kemudian dikali 4 dikurang 5 x min x0 4 nih, x nya 4 ya, min x0 nya 5 sama dengan hasilnya 2,2374 atau 2,237. Nah, contoh kedua, diketahui log 3 itu hasilnya sama dengan 0,477, log 5 0,69. Harga sebenarnya log 4,5. Nah, berarti ini ditanyakan log 4,5. Nah, harga yang dihitung dengan interpolasi log 4,5. Nah, ini berarti ditanya persentase kesalahannya atau errornya. Ini tadi 0,6435 atau harga yang dihitung dikurang harga sebenarnya ya 0,6435 nih dikurang 0,653 harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya dikali 100%. Nah, ini hasilnya. Untuk nilai error atau kesalahan itu hasilnya mutlak. Selanjutnya, interpolasi linier. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tertentu, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya, yang sering juga disebut interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Nah, kemudian ada interpolasi kuadratik. Interpolasi orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik yang memerlukan 3 titik data. Nah, bentuk polinomial orde ini f2x sama dengan a0 plus a1x plus a2x2 dengan mengambil a0 min b0 min b1x0 plus b2x0 x1, A1-nya B1 min B2 X0 plus B2 X1. Jadi A2-nya sama dengan B2. Sehingga F2X sama dengan B0 plus B1 X plus B1 dikali X min X0 plus B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Nah, ini sebenarnya sampai sini nih.
Ini merupakan pendekatan dengan garis linear, dan yang ini pendekatan dengan kelengkungan. Dengan B0 sama dengan fx0. Kemudian B1-nya fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. Dan f-nya dengan f-nya x1, x0. Kemudian f2 juga didapatkan dari sini. Kemudian interpolasi kubik f3. Ini merupakan persamaannya, dan ini dapat dicari B0, B1, B2, B3. Kemudian interpolasi beda terbagi Newton. Nah, secara umum bisa kita lihat ini misalnya ya, dari F1X, F2X, F3X. Nah, ini tinggal F1 berarti B0 plus B1 X min X0. Kita tinggal lihat aja polanya. Berarti kalau B2 X min X0 kali X min X1. Berarti seterusnya sampai Fnx. Lanjut, interpolasi beda terbagi Newton. Nah, kemudian dengan B0 sama dengan Fx0, B1 Fx1 X0, B2 Fx2 X1 X0 sampai Bn. Berarti x-nya di sini n min ya. Min 1 gitu. Ya, tuh. Contoh interpolasi beda terbagi Newton. Hitung nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas alfa sama dengan 4% jika diketahui T 10% sama dengan 1,476 dan T 2,5% sama dengan 2,571, T 5% sama dengan 2,015, T 1% 3,365 dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Nah, pada interpolasi Newton orde 2 butuh 3 titik. Di sini ada X0, Fx0-nya 2,015 tadi ya udah. Nah, X1-nya 2,5, Fx1-nya 2,571. X2-nya sama dengan 1, Fx2-nya sama dengan 3,365. Kemudian di sini BO-nya, BO sama dengan Fx0 tadi ya. Sudah diketahui. Nah, kemudian Fx0 kan B0 sama dengan Fx0. Nah, Fx0 2,015. Nah, B1 dengan rumus yang tadi bisa didapat hasilnya min 0,222. B2 juga dapat 0,077. Kemudian kita dapat mencari F2X-nya. Nah, cari dengan samaan ini, rumus ini. Kemudian hasilnya sama dengan 2,121. Nah, pada interpolasi Newton orde 3, kita berarti butuh 4 titik. Derajat ke 0, derajat 1, 2, 3. Kemudian B0 ya tadi udah dapat ketahui, B1 juga, B2 juga. Nah, kita sekarang mencari B3 hasilnya min 0,007. Kemudian F3 nya kita juga dapat cari F3 dengan rumus persamaan ini, dapat hasilnya 2,153. Kemudian kesalahan interpolasi beda terbagi Newton. Rn ya sama dengan ini. Terus kemudian ketika menghitung R1 perlu 3 titik karena ada xn plus 1. Terus ketika R2 perlu 4
titik sebagai harga awal. Nah, berdasarkan contoh L1 ini harga mutlak ya. Ini juga harga mutlak. R2 nya bisa kita cari dengan ini hasilnya segini. Kemudian interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Nah, rumusnya ini Fn X sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N Li X dikali Fxi dengan Lix sama dengan sigma, ini juga sama ya, sigma J sama dengan 0, J tidak sama dengan I, sampai dengan N dikali X min Xj per Xi min Xj. Nah, kalau ini sigma untuk penjumlahan, kalau ini sigma untuk perkalian. Nah, pada pendekatan orde ke-1, Fi sama dengan X, F1X sama dengan LOX dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1. Nah, L0X nya dapat kita cari dengan rumus ini, dan L1X kita dapat mencari dengan rumus ini. Kemudian F1X bisa kita tulis dengan rumus seperti ini ya, tinggal dimasukkan saja rumus L0 dan rumus L1. Kemudian pendekatan orde kedua, F2X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X tambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2. Nah, ini rumus dari L0 nya, ini L1 nya, dan ini L2 nya. Kemudian bisa ditulis seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Ini untuk pendekatan orde kedua. Selanjutnya pendekatan orde ketiga. Nah, pendekatan orde ketiga ini sampai L3 berarti. Ini berarti ini L0, ini L1, ini L2, dan ini L3. Kemudian ada contoh interpolasi Lagrange. Berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%? Alfa 2,5%. Ini derajat 0, X0 sama dengan 2,5, Fx0 nya 2,571. Alfa sama dengan 5%, X1 nya 5, Fx1 nya 2,015. Alfa nya 10%, X2 sama dengan 10, Fx2 nya sama dengan 1,476. Kemudian dengan pendekatan orde ke-1, F1X sama dengan L0X dikali Fx0 tambah L1X dikali Fx1. Nah, dengan rumus yang tadi ini bisa kita cari. Ini X nya kan tadi pada X nya kan 4 ya, nih ditanya, dikurang X0 nya dikurang X1 nya 5, X0 nya 2,5 min 5. Nah, didapat F1X nya hasilnya 2,237. Kemudian dicari pendekatan orde kedua dengan F2X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X ditambah L2X dikali Fx2. Hasilnya 2,214. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang
kurang jelas pembahasan dalam membahas materi interpolasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.